Suara dentuman keras berhasil mengalihkan fokusku dari mesin jahit. Aku begitu terkejut sekaligus penasaran. Suara apa yang berdentum sampai begitu keras? Mungkinkah aku meletakkan meteran yang melingkar di leher, kemudian berlari kecil keluar dari rumah. Tampak di depan ada beberapa orang yang berkerumun. Aku melangkah lebar melewati saluran air kecil yang ada di depan rumah. "Ada apa, Pak?" Aku bertanya pada seseorang laki-laki setengah baya yang berjalan melawan arah denganku. "Kecelakaan, Le. Korbannya banyak." Wajahnya tampak pucat pasi. "Kecelakaan apa, Pak?" Tanyaku semakin penasaran. "Mobil, Le. Nabrak orang. Ih, ngeri banget, Le." Lelaki itu berjalan cepat meninggalkan lokasi kejadian. Entah apa yang membuatnya begitu ketakutan. Aku maju beberapa langkah mendekati ke lokasi kecelakaan. Seketika aku langsung menutup mulutku. Sekuat tenaga menahan diri agar jangan sampai muntah. Aku maju beberapa langkah mendekat ke lokasi kecelakaan. Seketika aku langsung menutup mulutku sekuat tenaga menahan diri agar jangan sampai muntah. Bau amis darah menyeruak masuk ke dalam rongga hidungku dan menimbulkan rasa mual yang teramat sangat. Beberapa kali aku menutup mata, merasa ngeri dengan pemandangan di depanku. Tubuhku bergetar hebat, tungkaiku terasa lunglai. Di depanku tergeletak 7 jasad yang sudah tak utuh lagi, dengan mata setengah tertutup. Aku mencoba melihat jasad-jasad itu. Aku tersentak seketika nyeri ulu hati. 7 jasad yang tergeletak di depanku adalah jasad anak-anak. Ya Allah melasi, ijik cilik-cilik dadi korban kecelakaan. Wong tuane wis dihubungi durung. Ya Allah kasihan, masih kecil-kecil jadi korban kecelakaan. Orang tuanya sudah dihubungi belum? Seseorang lelaki muda berusaha menutupi bagian kepala yang setengahnya terlihat hancur. Aku berdiri diam, memperhatikan lalu lalang orang yang dengan sigap menutup jasad-jasad itu dengan apapun yang dapat mereka temukan. "Mas, tolong bantuannya." Seseorang pemuda berdiri di depanku, memberi isyarat agar aku membantu mereka. "Wah." "Ya Allah, Pak, aku gak kuat." Seseorang lelaki membungkuk dan tangannya bertumpu pada tiang listrik. "Aku juga gak kuat, Pak. Ulu hatiku nyeri rasanya melihat jasad anak-anak itu, apalagi kondisinya hancur." Yang lain ikut menimpali. "Yowis, tunggu polisi datang saja. Yang penting kita tutup dulu jasad-jasad itu," ucap seseorang lelaki tua. Aku masih tetap berdiri diam, tidak berani melakukan apapun. Aku hanya menyaksikan orang-orang sibuk mengambil pasir untuk menutupi darah yang bercecer di aspal. Aku sempat menyaksikan jasad bocah yang berada di bawah mobil. Posisi jasad itu terlungkup, kaki sebelahnya hancur dan dagingnya bercecer di sekitar ban belakang sebelah kiri. Kaki satunya terlihat utuh berada di dekat ban belakang sebelah kanan, tapi sudah terlepas dari tubuhnya. Bagian tubuh jasad bocah itu berada di bagian depan di samping ban sebelah kiri, dengan kondisi setengah kepalanya berada di bawah ban. Sebelah kepalanya hancur dengan isi kepala yang berceceran. Pemandangan itu nampak jelas karena jarakku berdiri dengan tempat jasad itu berada hanya 2,5 meter. Benar-benar mengerikan, bulu kuduku merinding menyaksikan jasad bocah itu. Perlahan aku mundur ke belakang karena warga sudah mulai berdatangan dan menyesaki tempat kejadian kecelakaan. Aku berbalik ingin segera menjauh dari keramaian warga. Tapi saat kakiku melangkah, tiba-tiba aku menginjak sesuatu. Aku mengarahkan pandanganku ke bawah, kemudian mengangkat sebelah kakiku. Astagfirullah. Aku berseru keras dan melompat menjauh. Di bawah kakiku nampak bola mata manusia. Aku bergidik ngeri menatap bola mata itu. "Kenapa, Mas?" Seseorang laki-laki mendekatiku. Itu, Mas." Aku menunjuk ke arah bola mata yang tergeletak di aspal.
Lelaki itu menoleh mengikuti arah jariku menunjuk, kemudian berjalan mendekati bola mata itu dan mengambilnya. Sepertinya ini milik bocah yang jasadnya berada di bawah mobil itu, Mas. Jelas lelaki itu kemudian memasukkannya ke dalam kantong kresek. Ih, berani sekali lelaki itu. Tak lama polisi datang kemudian memasang garis polisi di sekitar lokasi. Mereka meminta keterangan dari beberapa warga yang sempat menyaksikan kejadian naas itu. Sopirnya kemana? Kabur, tanyaku pada pemuda yang tadi sempat memintaku bantuan. Gak tahu, Mas. Waktu kami cek di bagian depan, sudah gak ada sopirnya. Padahal kami datang beberapa detik setelah mobil menabrak anak-anak. Pemuda itu memberi penjelasan. Jadi maksudnya mobil itu kosong tanpa supir. Aku menoleh menatap pemuda itu. Dia hanya mengangkat bahu menanggapi pertanyaanku. Aku berdiri diam di depan rumahku sambil menyaksikan proses evakuasi korban yang dilakukan oleh polisi. Semua itu terlihat jelas dari tempatku berdiri sekarang, karena kecelakaan itu terjadi tepat di depan rumahku. Rumahku berada tepat di sebelah pertigaan. Orang-orang biasanya menyebut rumah tusuk sate. Memang kerap sekali terjadi kecelakaan di depan rumahku, tapi selama ini tidak pernah merenggut korban jiwa. Kejadian hari ini adalah untuk yang pertama kalinya. Memakan korban lagi. Tiap kali ini banyak sekali korbannya. Kasihan masih anak-anak. Mbak Wongso, seseorang tetanggaku yang usianya sekitar 70 tahun, berucap pelan. Sepertinya ada yang sengaja melepas gaman di situ. Memang ingin mencari tumbal. Pak Desalim tetanggaku yang lain ikut menimpali. Sepertinya penglaris, Lim. Pasti punya orang itu, ucap Mbak Wongso. Siapa lagi, Mbah, kalau bukan mereka? Yang tega seperti itu kan cuma mereka, jawab Pak Desalim. Wajah malaikat tapi hatinya iblis. Mereka terus membahas tentang sesuatu yang sama sekali tak ku mengerti, hingga proses evakuasi itu selesai. Sekitar jam 1 malam aku terbangun karena dorongan biologis yang terus mendesak. Aku berjalan mulai ke kamar mandi, dengan mata setengah terpejam karena merasa masih mengantuk. Setelah selesai, aku ingin segera membuka pintu dan keluar. Tapi tiba-tiba terdengar sebuah suara. Bunyinya seperti benda jatuh. Sesuatu menggelinding mendekati kakiku. Entah dari mana datangnya. Aku mengucuk mata beberapa kali karena pandanganku terasa kabur. Apa itu? Aku sedikit membungkuk. Bola mata. Seketika hawa menjadi begitu dingin, bulu kuduku meremang. Aku merasa seperti ada seseorang yang sedang mengawasiku dari belakang. Aku memutar badanku ke belakang dan nampaklah sosok samar berdiri di depanku. Siapa kamu? Sosok itu mendekat. Bang, tolong kembalikan bola mataku, ucap sosok itu sambil mengulurkan sebelah tangannya. Di hari yang lain, tiba-tiba, ada apa, Mak? Kenapa rame-rame di depan? Aku yang baru saja selesai sarapan langsung keluar rumah saat mendengar suara riuh. Itu Han, ada ibu-ibu jatuh dari motor. Kasihan bawa anak masih balita, jawab emak sambil duduk di kursi teras. Terus keadaannya bagaimana? Aku ikut duduk di sebelah emak. Ibunya nggak apa-apa, tapi anaknya kakinya patah. Emak bergidik ngeri saat berbicara. Kok bisa, Mak? Memang ibu itu ngebut? Tanyaku heran. Katanya sih enggak. Tiba-tiba aki motornya meledak. Lalu ibu itu langsung jatuh tersungkur. Anaknya tertimpa motor. Makanya kaki sebelahnya patah, jawab emak. Kasihan anaknya Han. Ya kasihan memang. Beberapa minggu ini memang banyak sekali terjadi kecelakaan di pertigaan depan rumahku.
Entah apa penyebabnya, aku juga tidak tahu. Aku kembali teringat tentang kecelakaan yang merenggut nyawa 7 anak beberapa hari yang lalu. Bayangan wajah korban yang penuh luka masih terekam jelas, pun bagian tubuh mereka yang tercecer masih terus terlintas di pelupuk mataku. Perutku terasa mual setiap kali aku mengingat pemandangan itu. Benar-benar mengerikan. Tadi malam, anaknya Pak Kumis demam tinggi. Dia bilang dia bertemu dengan anak kecil di sekitar pertigaan depan. Wajahnya hancur, badannya sebelah nggak ada. Hanya menyisakan daging yang menggantung di area sekitar perut. Seram deh pokoknya. Tiba-tiba Mang Manto datang menghampiri kami. "Kamu kata siapa toh?" tanya emak setelah Mang Yanto duduk di sebelahku. "Anakku Febri, Mbak. Semalam dia menemui anaknya Pak Kumis bermain PS. Nah, pas pulangnya itu mereka ditemui oleh hantu anak kecil korban kecelakaan kemarin," jelas Mang Yanto. "Masa iya mereka jadi hantu toh?" tanya emak berpindah tempat duduk ke dekat Mang Yanto. "Ya bisa toh mak, namanya juga korban kecelakaan. Matinya nggak wajar, arwahnya jadi gentayangan." Mang Yanto menyalakan rokok di tangannya. "Memang Mbak sama Johan nggak diganggu, soalnya kejadiannya kan pas sekali di depan rumah kalian," tanya Mang Yanto. Emak menggeleng, sedangkan aku diam karena teringat kejadian semalam. "Gak dengar suara-suara aneh Mbak, atau bau-bau apa gitu?" Mang Yanto menatap aku dan emak secara bergantian. Emak hanya menggeleng pelan. "Mungkin emak tidak, tapi semalam suntuk aku diganggu oleh arwah bocah-bocah korban kecelakaan itu." Mereka datang bergantian. Awalnya arwah bocah yang kehilangan sebelah matanya yang mendatangiku. Kemudian datang lagi sosok tanpa kepala dengan badan hanya sebatas pinggang. Ada lagi yang menemuiku dengan wujud yang sangat mengerikan. Kepala sebelahnya hancur dengan bola mata yang menggantung. Tubuhnya terbelah dari bagian dada sampai ke perut, sehingga nampaklah semua organ dalamnya, termasuk ususnya yang terburai hingga menyentuh tanah. Keinginan mereka sama, yaitu meminta dikembalikan bagian tubuh mereka yang hilang. Anehnya, setiap arwah yang mendatangiku kehilangan bagian tubuh yang berbeda. 7 arwah berbeda, kehilangan tubuh bagian yang berbeda. Mungkinkah ada orang yang sengaja mengambil bagian tubuh mereka? "Kamu kenapa Han? Kok pucat begitu wajahnya?" Mang Yanto menatap lekat wajahku. "Oh, ndak ada apa-apa Mang, cuma kurang tidur saja," jawabku terbata. Mang Yanto hanya tersenyum menanggapi ucapanku. Mungkinkah dia tahu kalau semalam arwah-arwah itu mendatangiku? Malamnya seperti biasa aku terpaksa harus lembur menjahit karena ada pesanan pakaian yang akan diambil besok pagi. Mulanya semua biasa saja karena keadaan depan rumah yang ramai lalu lalang kendaraan. Tapi mendekati tengah malam, suasananya tiba-tiba berubah. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya, padahal tidak turun hujan. Suasana juga terasa sangat sepi. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Bahkan suara binatang malam pun tak terdengar sama sekali. Bulu kuduku tiba-tiba meremang saat sebuah udara berhembus melewatiku. Sekelebat bayangan melintas, tapi tak jelas apa itu. Bayangan itu menghilang di balik tembok samping, tembok yang mengarah ke kamar mandi. Aku berhenti menjahit, kemudian berjalan ke arah bayangan tadi menghilang. Pelan aku mendekati kamar mandi, kemudian mengintip ke dalamnya. Sepi, tak terlihat apapun dan siapapun di dalam kamar mandi. Aku kembali melangkah, tapi aku merasa seperti tengah diperhatikan dari belakang. Di pojok kamar mandi, aku menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. Dan saat aku berbalik, darahku langsung berdesir. Sosok anak kecil dengan wajah penuh darah dan kepala miring ke kanan berdiri di depanku. Darah dari kepalanya terus menetes membasahi lantai. Sosok itu berjalan perlahan mendekatiku. Semakin dekat, semakin terlihat jelas bagian sebelah badannya yang hancur, menyisakan potongan daging yang mengelambir di bagian tengah badan.
Aku berdiri diam menahan nafas. Pemandangan di depanku saat ini begitu mengerikan. Keringat dingin membasahi dahi dan pelipisku. Badanku mulai bergemetar, bahkan tunggaiku terasa lunglai. Sosok itu semakin mendekat, bersamaan dengan bau busuk yang menyeruak menembus hidungku. Pandanganku perlahan kabur, tapi sekuat tenaga aku berusaha untuk tetap sadar. Aku mundur beberapa langkah ke belakang, mencoba menjaga jarak dengan sosok di depanku. Dan aku menginjak sesuatu, terdengar seperti bunyi kayu yang retak dan patah. Perlahan aku menoleh ke belakang, tak ada siapapun. Kemudian aku menoleh ke bawah, ke bagian kakiku. Darahku kembali berdesir. Di bawah kakiku nampak sekali sosok tubuh kecil yang terlentang dengan wajah berlumuran darah. Ususnya terburai keluar dan tubuh bagian bawahnya nampak hancur dengan daging yang berjajar di sekitarnya. "Bang, tolong kembalikan jantungku," pinta sosok di depanku sambil memegang sebuah jantung di tangannya yang masih nampak berdetak. "Bang, tolong, jangan injak tubuhku, sakit." Sosok di bawahku menangis, kemudian menjerit dengan suara yang melengking. "Bang, tolong aku bang." Suara-suara meminta tolong mulai bergema dan saling sahut, membuat telingaku terasa sakit. Aku menutup rapat kedua telingaku, kemudian berlari menuju kamar emak. Aku langsung naik ke atas tempat tidur emak dan menarik selimut untuk menutupi seluruh tubuhku. Sekilas, aku melihat tubuh emak tergolek di sebelahku. Aku mengatur nafasku yang terengah-engah karena berlari. Perlahan aku merasakan tangan emak memegang pundakku. Aku segera menoleh dan ternyata itu bukan emak, tapi sosok arwah bocah yang bola matanya tak sengaja aku injak. "Bang, mana bola mataku?" Aku langsung tak sadarkan diri.